kesempatan dan bisa berkumpul di kelas ini untuk melakukan kegiatan belajar mengajar kami. Dan sudilah kiranya Engkau menerangi akal budi kami agar bisa menerima materi-materi yang diberikan oleh guru kami. Doa-doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Putra, dan Roh. Amin. Baik, silakan. Bapak akan mengabsen kehadiran kita pada hari ini. Nanti yang disebutkan namanya menjawab hadir dan tanda tangan gitu ya. Betsaida Dayuwina Eldianto Petrianus Ariel Franciscus Seto Gonçalves Ivan Gunawan Amiliawati Erawati Maria Alvaria Putri Nova Stefani Octaviana Serafina Paulinus Dimus Wesepo Bernita Rubina Yusta Willy hadir semua ya. Selanjutnya kalian pernah mendengar P5? Pernah P5 atau P3 biasanya disingkat jadi P5 dan P3. P5 adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pernah dengar kan? Ya, P5. Atau biasa ada guru yang menyebutnya juga dengan P3, proyek profil pelajar Pancasila. Gitu ya. Agak susah sih itu menyebutnya. Kalau sebenarnya awalnya hanya P2 saja, pelajar Pancasila. Tapi terlalu singkat, ujung-ujungnya yang menjadi P3, profil pelajar Pancasila. Tetapi P3 kan jadi partai nanti, betul enggak? Partai Persatuan Pembangunan ya. Diperpanjang lagi menjadi P4. P4 nanti lalu kembali ke zaman Orde Baru, pengamalan Pancasila itu kan. Ujung-ujungnya menjadi P5, Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Dan untuk proyek yang pertama kita mengambil tema di depan, tema suara demokrasi. Oke, kita lihat. Sebelum melanjutkan pembelajaran, mari kita tujuan pembelajaran. Ya, perhatikan tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar para siswa mampu mengimplementasikan sistem demokrasi pada satuan pendidikan. Nanti apa saja kegiatannya. Jadi proyek ini nanti berjalan 4 tahun ke depan, 4 bulan ke depan gitu ya. Membentuk kaderisasi kepemimpinan yang demokratis guna menampung aspirasi siswa SMA Negeri 1 Paman ini. Begitu ya, itu tujuan pembelajarannya. Kita lanjut kepada berikutnya untuk tahap-tahap penguatan
profil pelajar Pancasila ini nanti ada beberapa tahap. Tahap yang pertama kali ini kita pengenalan dulu. Setelah pengenalan nanti kita lanjut dengan proses kontekstualisasi. Setelah kontekstualisasi nanti baru kita lanjut ke aksi. Setelah aksi baru kita ke tahap yang disebut dengan tahap tindak lanjut. Begitu ya. Baik, pada tahap pengenalan ini Bapak mengharapkan kalian bisa memahami yang satu, apa itu demokrasi. Demokrasi, tahu demokrasi? Pernah memilih ketua kelas? Pernah. Pernah memilih apa saja kalian yang pernah di sekolah ini dan di lingkungan kalian? Ketua OSIS? Ya. Waktu di SMP pernah memilih ketua OSIS? Pernah mencalonkan diri menjadi ketua OSIS? Tidak pernah. Jangankan menjadi, mencalonkan diri aja tidak, gitu ya. Itu demokrasi ya. Memberi suara kita untuk memilih itu proses demokrasi. Kemudian mencalonkan diri untuk dipilih itu juga sebuah proses demokrasi. Sebuah tantangan bagi kalian. Ya. Lanjut. Pada tahap pengenalan ini nanti kita membuat mandala. Silakan bahan-bahan yang sudah kalian persiapkan. Ini kelompok 1 ya, kelompok 2 dan kelompok 3, kelompok yang sudah dibagi. Kita membuat mandala ini untuk tahap pengenalan. Silakan masuk ke dalam kelompoknya, bekerja membuat mandala sesuai dengan apa yang sudah kalian rencanakan dari barang-barang bekas, betul ya? Oke, silakan. Kelompok 2 mandalanya yang dipersiapkan. Kelompok 3 bahan-bahannya kalian cari di mana aja gitu ya. Oke, silakan masuk dalam 10 menit atau 20 menit ya. Mau bekerja di luar silakan, bekerja di dalam juga silakan. Nanti saat Bapak panggil masuk ya. Sebelum
Kelompok 3 sudah selesai ya? Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 sudah. Kalau sudah selesai, kembali ke tempat masing-masing. Jangan sampai menimbulkan sampah ya. Sampah kalau ada sisa pengerjaan mandalanya dikumpulkan dan dibuang pada tempatnya. Sekarang saatnya untuk presentasi. Yang dulu presentasi kelompok 1. Kalian disebut gitu ya. Saya coba kalian presentasikan. Iya, semuanya sama. Ini kelompok 1 ya. Oke, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nova Stefani. Saya ketua dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil mandala dari kelompok kami. Di sini mandala kami bertemakan flower dan maaf ada sedikit coretan. Sekian dari kami. Oke, sudah ya? Tangan kelompok 2. Jelaskan apa pekerjaannya juga ya. Silakan sendiri jelaskan. Perkenalkan, nama saya Willy. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami kelompok 2. Kami menggunakan 7 bahan alam. Di sini ada bunga, ranting, bunga gugur, pasir, kerikil, daun lurus dengan batu besar. Sekian dari kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 3. Perkenalkan semua anggota kelompoknya. Ya. Perkenalkan semua anggota kelompoknya, baru presentasikan hasil. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Bersenda. Nama saya Seto. Nama saya Dewi. Nama saya Octaviana Seralina. Nama saya Pernida. Kami mau mempresentasikan hasil karya mandala kami. Kami menggunakan bahan-bahan alami seperti daun kering, pecahan bata, sabut pinang, dengan pasir. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Baik, sudah semua ya? Nah, baik, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan dan sudah bekerja cukup keras untuk menghasilkan sebuah mandala. Nanti akan disimpan ya hasil mandala kalian ini, dan pada suatu saat akan dipamerkan. Nanti kita bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memamerkan hasil karya kalian masing-masing. Mungkin hari ini karena tergesa-gesa membuatnya, jadi belum terlalu sempurna. Nanti bisa disimpan
dan kegiatan-kegiatan selanjutnya bisa disempurnakan dan dideskripsikan makna dari mandala yang kalian buat itu, apa maknanya bagi lingkungan, bagi kalian, dan bagi masyarakat. Baik, sampai di sini kira-kira ada yang mau bertanya? Bapak beri kesempatan bagi yang ingin bertanya. Kalau tidak ada, enggak ya. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada bagian penutup pertemuan kita. Sudah sampai pada bagian penutup ya. Bapak memberi beberapa kesimpulan dari hasil pertemuan kita. Kesimpulan pertama, dari pertemuan pertama ini kalian sudah mulai memahami apa itu demokrasi, terutama demokrasi di sekolah. Demokrasi itu menghargai pendapat orang lain, begitu ya. Jangan hanya pendapat kita saja yang harus diikuti. Kita ikuti pendapat mana yang lebih baik. Kemudian kesimpulan yang kedua, kalian sudah bekerja dengan baik di dalam kelompok dan memperhatikan pendapat orang lain, pendapat sesama di dalam kelompok dalam mengerjakan mandala. Mandala ini kalau masing-masing ngotot dengan pendapatnya tidak akan jadi, betul ya? Saya maunya seperti ini, yang lain maunya seperti ini. Tidak ada titik temu di dalam kelompok, itu tidak akan jadi mandalanya. Oleh karena itu, di dalam mengerjakan mandala ini kerjasama yang ditekankan. Sampai di sini, Bapak buat ada 2 kesimpulan dari kegiatan kita pada hari ini. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tutup kegiatan kita dengan doa penutup. Begitu ya. Oke, silakan yang memimpin doa penutup. Ya. Yang lain silakan berdiri. Marilah kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Bapak pada pembelajaran pada hari ini, dan sebentar lagi kami akan pulang. Sudilah kiranya Engkau menyertai kami sampai tujuan. Doa-doa ini kami haturkan dengan pengajaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan duduk.